Lintas Benua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Keanekaragaman tradisi maupun budaya yang dijalani dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di era modern saat ini masih terus dipertahankan atau diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya tradisi Badudus Tian Mandaring atau prosesi Bam Mandi-Mandi bagi ibu hamil anak pertama dengan usia kandungan 7 bulan dalam upaya menolak bala, penyucian diri serta memohon keselamatan saat prosesi kelahiran nantinya. Dalam upaya mengoptimalkan peran masjid di tengah masyarakat melalui para pengurus, Masjid Hasanuddin Majdi terus mengembangkan fungsinya tidak hanya fokus pada aspek ibadah dan kemakmuran internal, masjid ini juga berperan aktif dalam memakmurkan umat. Seperti pada Selasa 3 September tadi, masjid yang berlokasi di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri Bundaran Kayotang ini menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang tidak hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial dan kebersamaan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini juga layaknya sejarah pada masa Nabi, yang dimana masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga masjid pusat pendidikan, musyawarah, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Meneladani hal ini, pengurus Masjid Hasanuddin Majdi pada hari tertentu mengadakan berbagai kegiatan yakni ceramah, kholakah, dan pelatihan keagamaan setelah sholat subuh berjamaah. Melalui ceramah yang disampaikan oleh Ustadz berpengalaman, jamaah diajak untuk merenung dan memperbaiki kualitas ibadah serta kehidupan sehari-hari mereka. Sementara itu, kholakah dan pelatihan memberikan kesempatan bagi jemaah yang mengikuti untuk berdiskusi dan bertukar ilmu yang diharapkan dapat memperkuat iman dan wawasan mereka. Ini kan masjid ini ada sebagai media dakwah ya. Pertama itu media dakwah, jadi kita melaksanakan kegiatan dakwah keagamaan itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan, terutama untuk kaum duafa itu yang jelas kan tiap hari Ahad itu ada. Terus pelayanan kesehatan tiap hari Ahad juga untuk jamaah. Kita memberikan pelayanan pengobatan secara gratis kan ya, apa juga gratis. Dan yang lebih lagi itu tiap hari itu subuh ada kegiatan dakwah yang secara khusus. Ada yang rutin memang terjadwal, ada yang memang kita berikan waktu kepada para jamaah, terutama pengurus masjid yang untuk memberikan kajian keagamaan pada hari tertentu setelah sholat subuh. Kami melakukan khalaqah, yaitu kumpulan-kumpulan mengaji, taksin, terjemah, dan biasanya kami melakukan telahan-telahan tentang apa yang kami baca. Kalau halaqah itu terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk bapak-bapak ini terdiri sebanyak cuma subuh Ahad dan subuh Kamis yang tidak ada. Selainnya ada. Kalau terjemah praktis itu malam Rebu dan malam Kamis. Menariknya, setelah kegiatan keagamaan selesai, pihak pengelola masjid juga memberikan pelayanan ekstra kepada para jemaah baik laki-laki maupun perempuan. Di halaman masjid tersedia warung gratis yang menyuguhkan teh, kopi, dan berbagai makanan ringan yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan serta menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas sosial dan mempererat jaringan umat di lingkungan masjid. Kemudian memang kami mengadakan kegiatan setelah adanya itikaf sampai salat suruh, kita buka ada warung gratis, warung bersama jamaah Hasanuddin. Jadi ya di sini tempat ngobrol, ngopi sambil bercanda. Jadi sama keinginan kita jamaah ini semakin akrab gitu. Jadi dengan adanya warung ini bebas ngobrol di sini. Apa-apa yang ingin disampaikan oleh jamaah, antara jamaah ke pengurus atau sesama jamaah, disinilah tempatnya. Begitu juga dengan ibu-ibu juga kan, ada kita buka warung kecil-kecilan ya, untuk mobil, untuk mesin. Jadi pada Sabtu mendatang juga diadakan Jalan Sehat Bersama dalam rangka merayakan Milad Masjid Hasanuddin Majdi yang terbuka untuk umum. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, tidak hanya fokus pada aspek ibadah dan kemakmuran internal, Masjid Hasanuddin Majdi juga berperan aktif dalam memakmurkan umat dengan menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, musyawarah, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Bahkan masjid ini menyediakan fasilitas penginapan bagi para musafir layaknya sebuah hotel. Dalam upaya mengoptimalkan peran masjid di tengah masyarakat melalui para pengurus, Masjid Hasanuddin Majdi
terus mengembangkan fungsinya tidak hanya fokus pada aspek ibadah dan kemakmuran internal, masjid ini juga berperan aktif dalam memakmurkan umat. Seperti pada Selasa 3 September tadi, masjid yang berlokasi di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri Bundaran Kayotang ini menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang tidak hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial dan kebersamaan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini juga layaknya sejarah pada masa Nabi, yang dimana masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga masjid pusat pendidikan, musyawarah, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Meneladani hal ini, pengurus Masjid Hasanuddin Majdi pada hari tertentu mengadakan berbagai kegiatan yakni ceramah, kholakah, dan pelatihan keagamaan setelah salat subuh berjamaah. Melalui ceramah yang disampaikan oleh Ustadz berpengalaman, jamaah diajak untuk merenung dan memperbaiki kualitas ibadah serta kehidupan sehari-hari mereka. Sementara itu, kholakah dan pelatihan memberikan kesempatan bagi jemaah yang mengikuti untuk berdiskusi dan bertukar ilmu yang diharapkan dapat memperkuat iman dan wawasan mereka. Ini kan masjid ini ada sebagai media dakwah ya. Pertama itu media dakwah, jadi kita melaksanakan kegiatan dakwah keagamaan itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan, terutama untuk kaum duafa itu yang jelas kan tiap hari Ahad itu ada. Terus pelayanan kesehatan yang hari Ahad juga jamaah, dan memberikan pelayanan pengobatan secara gratis kan ya, apa juga gratis. Dan yang lebih lagi itu tiap hari itu subuh ada kegiatan dakwah yang secara khusus. Ada yang rutin memang terjadwal, ada yang memang kita berikan waktu kepada para jamaah, terutama pengurus masjid yang untuk memberikan kajian keagamaan pada hari tertentu setelah sholat subuh. Kami melakukan khalaqah, yaitu kumpulan-kumpulan mengaji, taksin, terjemah, dan biasanya kami melakukan telahan-telahan tentang apa yang kami baca. Kalau halaqah itu terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk bapak-bapak ini terdiri sebanyak cuma subuh Ahad dan subuh Kamis yang tidak ada. Selainnya ada. Kalau terjemah praktis itu malam Rebu dan malam Kamis. Menariknya, setelah kegiatan keagamaan selesai, pihak pengelola masjid juga memberikan pelayanan ekstra kepada para jemaah baik laki-laki maupun perempuan. Di halaman masjid tersedia warung gratis yang menyuguhkan teh, kopi, dan berbagai makanan ringan yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan serta menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas sosial dan mempererat jaringan umat di lingkungan masjid. Nah, kemudian memang kami mengadakan kegiatan setelah adanya itikaf sampai salat suruh, kita buka ada warung gratis, warung bersama jamaah Hasanuddin. Jadi ya di sini ada tempat ngobrol, ngopi sambil bercanda. Jadi sama keinginan kita jamaah ini semakin akrab gitu. Jadi dengan adanya warung ini bebas ngobrol di sini, apa-apa yang ingin disampaikan oleh jamaah, antara jamaah ke pengurus atau sesama jamaah, disinilah tempatnya. Begitu juga dengan ibu-ibu juga kan, ada kita buka warung kecil-kecilan ya, untuk ngopi, untuk mendiskusi. Jadi pada Sabtu mendatang juga diadakan Jalan Sehat Bersama dalam rangka merayakan Milad Masjid Hasanuddin Majdi yang terbuka untuk umum. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Masjid Hasanuddin Majdi tidak hanya memberikan fasilitas dalam ruangan yang nyaman bagi jamaah yang melaksanakan ibadah dan para musafir yang singgah untuk beristirahat sejenak. Masjid ini juga menyediakan fasilitas penginapan bagi para musafir layaknya sebuah hotel. Pengurus Sarana dan Prasarana Anwar Hadimi menjelaskan, ide awal pembangunan penginapan masjid ini berawal dari banyaknya tamu dan musafir yang singgah di masjid. Sehingga para pengurus berinisiatif menyediakan fasilitas rumah singgah yang terdapat 3 kamar yang nyaman dan memiliki standar hotel untuk para tamu masjid yang datang. Anwar menambahkan tamu yang menginap di penginapan masjid ini juga berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ustadz yang datang dari luar daerah hingga musafir yang membutuhkan tempat istirahat. Jadi salah satu sarana prasarana yang kita lengkapi adalah pertama kita bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah ternyata masyarakat ini
ada juga yang datang dari jauh-jauh gitu, yang mereka mungkin tidak mempunyai dana untuk menginap di tempat penginapan. Nah, kami di sini menyiapkan ada 3 rumah singgah, itu bersandar standar hotel. Jadi di dalamnya lengkap, ada kamar mandi, WC, dan AC. Itu yang kita siapkan. Alhamdulillah banyak masyarakat kita yang mungkin mereka dari mau balik tapi dana tidak ada, kita bisa menyiapkan rumah singgah itu untuk mereka transit untuk langsung pergi ke kampung mereka. Anwar berharap dengan adanya rumah singgah di Masjid Hasanuddin Majdi yang sudah 5 tahun beroperasi ini dapat membantu memakmurkan banyak umat. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Potensi wisata Pantai Tabanio di Kabupaten Tanah Laut belum sempat tertangani dengan baik. Padahal kunjungan wisatawan masih cukup banyak. Sementara itu salah satu keperluan vital objek wisata diantaranya suplai air bersih untuk keperluan air minum yang harus didatangkan dari desa terdekat. Wisata Pantai Tabanio di Kabupaten Tanah Laut kelak bisa menjadi salah satu andalan bila mampu dikembangkan dengan baik dan berkelanjutan. Pada minggu pertama bulan September ini, jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata itu terbilang cukup banyak. Jelang tengah hari sudah lebih belasan mobil beserta penumpangnya datang ke sini, bahkan ada yang sempat bermalam menggunakan fasilitas seadanya. Menurut keterangan warga setempat, jelang sore hari semakin banyak orang yang berwisata ke pantai. Apalagi jarak tempuh dari kota Banjarmasin maupun Banjarbaru dan sekitarnya, ke lokasi wisata itu tidaklah jauh. Harapannya usai pilkada nanti, pimpinan daerah yang baru sudah mau mengembangkan kawasan wisata ini menjadi lebih baik lagi demi untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Sementara itu, salah satu keperluan vital yang harus disiapkan di tempat wisata yakni air bersih untuk keperluan air minum. Seiring keinginan masyarakat setempat untuk mencari nafkah melayani para wisatawan, guna memenuhi keperluan tersebut harus mendatangkan air bersih dari desa tetangga. Menempuh jarak sekitar 6 km, sebuah mobil pick-up menggunakan 2 tandon air menyediakan air bersih untuk warga yang berjualan. Hantaran air untuk setiap warga rata-rata 2 kali seminggu dengan tarif mulai harga Rp6.000 hingga Rp12.000 sesuai besaran tempatnya masing-masing. Matan mana pian bawa banyu nih? Nah, mulai muka Maluka. Bulen. Berapa pal matan sini? Kira-kira? 6 pal lah, 6 pal. Oke. Dengan suplai rutin seperti itu cukup membuat nyaman masyarakat setempat berjualan di lokasi wisata itu. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah lintas manual sepekan kali ini. Nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Saya Lianti Risni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pemirsa, mari terus menjaga kesehatan dengan gemar berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Saya mau olahraga dulu yuk, ikuti.